Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, saya Binti Ulfatun Nimah dan rekan saya Retno Widya Pramesti. Kami akan mempresentasikan pengumpulan data ke lapangan. Yang pertama yaitu pengertian pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan kegiatan mencari data di lapangan yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Untuk yang selanjutnya yaitu tujuan pengumpulan data. Pengumpulan data ini ditujukan sebagai kegiatan untuk menggali fenomena, informasi, data lapangan, ataupun objek penelitian sebagai dasar empiris dalam analisis data dan penarikan kesimpulan penelitian. Dan yang selanjutnya yaitu prinsip pengumpulan data. Yang pertama, data-data yang digali atau dikumpulkan harus berdasarkan kondisi objektif dari lokasi penelitian. Yang kedua, alat pengumpul data atau instrumen penelitian harus relevan dengan tujuan penelitian. Yang ketiga, pihak-pihak yang dihubungi atau disebut sampel penelitian atau untuk penelitian kuantitatif dan subjek penelitian untuk penelitian kualitatif harus relevan dengan apa yang hendak diungkap. Dan terakhir, prinsip kerahasiaan atau confidential. Untuk yang selanjutnya yaitu proses pengumpulan data. Proses pengumpulan data di sini menurut Nadiem pada umumnya terdiri dari 8 tahap sebagai berikut. Yang pertama yaitu tinjauan literatur dan konsultasi dengan ahli. Yang kedua, mempelajari dan melakukan pendekatan terhadap kelompok masyarakat di mana data akan dikumpulkan. Yang ketiga, membina dan memanfaatkan hubungan yang baik dengan responden dan lingkungannya. Yang keempat, uji coba atau pilot study. Yang kelima, merumuskan dan menyusun pertanyaan. Yang keenam, mencatat dan memberi kode. Yang ketujuh, cross-checking, validitas, dan reliabilitas. Yang kedelapan, pengorganisasian dan kode ulang data yang telah terkumpul supaya dapat dianalisis. Teknik pengumpulan data. Yang pertama, wawancara, yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara kepada responden dan jawabannya dicatat maupun direkam. Wawancara dibagi menjadi dua, yaitu wawancara struktur dan wawancara tidak struktur. Wawancara struktur yaitu pedoman wawancara yang disusun secara terperinci sehingga menyerupai checklist. Pewawancara tinggal membubuhkan tanda cek pada nomor yang sesuai. Yang kedua, wawancara tidak struktur, yaitu pedoman wawancara yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan. Teknik pengumpulan yang kedua yaitu angket. Angket adalah teknik pengumpulan data dengan menyerahkan atau mengirimkan daftar pertanyaan untuk diisi sendiri oleh responden. Responden adalah orang yang memberikan tanggapan atas angket yang diajukan. Angket ada dua bentuk. Yang pertama angket tertutup dan yang kedua angket terbuka. Angket tertutup yaitu pertanyaan yang jawabannya sudah disediakan sehingga responden hanya tinggal memilih salah satu jawaban yang sudah disediakan dengan cara memberikan tanda silang atau tanda checklist. Yang kedua, angket terbuka, yaitu pertanyaan yang jawabannya tidak disediakan sehingga responden bebas menuliskan jawabannya sendiri. Teknik pengumpulan data yang ketiga yaitu observasi. Observasi adalah setiap kegiatan untuk melakukan pengukuran, pengamatan dengan menggunakan indera penglihatan yang berarti tidak mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Berdasarkan keterbatasan pengamatan, observasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, observasi partisipasi, yaitu pengamat ikut serta dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh subjek yang diteliti atau yang diamati. Yang kedua, observasi tak partisipasi, yaitu pengamat berada di luar subjek yang diamati dan tidak ikut dalam kegiatan yang mereka lakukan. Berdasarkan cara pengamatan, observasi dibagi menjadi dua, yaitu observasi terstruktur, yaitu pengamatan yang sudah disusun secara sistematis tentang apa yang akan diamati, kapan dan di mana tempatnya.
Yang kedua, observasi tidak terstruktur, yaitu pengamatan tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa saja yang harus diamati. Teknik pengumpulan data yang terakhir yaitu studi dokumen. Studi dokumen adalah suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Jenis dari dokumen ada dua. Yang pertama, dokumen primer. Dokumen yang ditulis oleh orang yang langsung mengalami suatu peristiwa. Sedangkan dokumen sekunder yaitu jika peristiwa dilaporkan kepada orang lain yang selanjutnya ditulis oleh orang lain. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.